Ya oke, mari kita sambung lagi kelanjutan novel Player Who Return After 10,000 Years. Setelah Reynal mendengar jika Kang Wu merupakan master dari monster yang ia kejar, ekspresinya pun kini berubah. Lalu ia pun berteriak, "Apa? Jadi kau adalah master dari monster naga iblis itu?" Walaupun Reynal mulai mencaci maki Kang Wu, tapi ia nampak tidak terlalu mempedulikannya. Yang ia khawatirkan saat ini adalah kondisi dari Echidna, monster yang sebelumnya berhasil ia panggil tapi saat ini dalam kondisi sekarat. Lalu Kang Wu pun menggunakan kemampuannya, ia pun menciptakan sebuah pisau kecil dan langsung menyayat tangannya. Darah pun mulai keluar. Dari darah tersebut Kang Wu pun meneteskan di beberapa bagian tubuh Echidna yang terluka. Dan alhasil berkat kemampuan regenerasi milik Kang Wu, beberapa luka dari Echidna pun mulai tertutup. Mengetahui jika kondisinya mulai membaik, ia pun mulai menatap Kang Wu. Awalnya ia masih belum tahu jika Kang Wu merupakan master yang memanggilnya. Tapi melihat bagaimana Kang Wu menyembuhkannya, akhirnya Echidna pun sadar jika sosok yang berada di hadapannya adalah masternya sendiri. Dan dengan sedikit sedih ia pun berkata, "Maafkan aku karena tampil dalam kondisi menyedihkan seperti ini." Tentu saja Kang Wu sangat tidak tega jika panggilannya berakhir dengan sangat mengenaskan. Apalagi butuh waktu 3 bulan untuk melakukan panggilan selanjutnya. Dan sangat mudah mengetahui siapakah dalang dari penyerangan tersebut. Lalu Kang Wu pun mulai menatap Reynal dengan tatapan keras. Lalu ia pun berkata, "Sebelumnya biarkan aku bertanya satu hal. Kenapa kau memburu Echidna?" Lalu Reynal pun menjawab dengan sedikit kesal, "Kau master dari monster itu. Dia adalah naga iblis yang menyebabkan kekeringan juga wabah yang melanda di negeri kami. Dan itu menyebabkan banyak orang tak bersalah mati." Mendengar jawaban Reynal tentu saja membuat Kang Wu merasakan keanehan. Bagaimana bisa seorang monster menciptakan kekeringan dan juga wabah? Jika itu kekeringan, setidaknya seseorang harus memiliki kemampuan sihir yang mumpuni dan juga setidaknya harus bisa mengendalikan atmosfer. Dan Kang Wu tidak berharap atau tidak yakin jika Echidna lah pelakunya. Walaupun ia merupakan makhluk iblis, akan tetapi kemampuan tersebut hanya bisa dilakukan oleh iblis tingkat Archduke. Bahkan sebelumnya Echidna juga sudah berusaha menjelaskan bahwa ia bukanlah pelaku yang menyebabkan terjadinya kekeringan dan juga wabah yang menimpa negara mereka. Akan tetapi Reynal dan yang lainnya bersikukuh jika Echidna lah pelakunya. Itulah kenapa mereka semua memburu Echidna. Mereka beranggap jika Echidna dimusnahkan, maka wabah dan juga kekeringan yang melanda mereka akan segera berakhir. Setelah beberapa saat, akhirnya Kang Wu bisa sedikit mengulur waktu untuk menyembuhkan luka-luka fatal yang berada pada tubuh Echidna. Dan alhasil, kini ia telah selamat dari ambang kematian. Kang Wu bahkan tidak menyesal sama sekali untuk menyelamatkan Echidna. Walaupun mungkin saja Echidna merupakan pelaku sebenarnya, tapi Kang Wu sama sekali tidak peduli. Karena saat ini Echidna merupakan makhluk panggilannya dan melihat dari kemampuannya itu sangat layak untuk dipertahankan. Lalu Kang Wu pun mulai berkata kepada Reynal, "Mohon maaf, aku tidak bisa membiarkanmu untuk membunuh makhluk panggilanku. Setidaknya aku tidak akan membiarkan siapapun berani mengusik seluruh bawahan yang aku miliki." Kang Wu terlihat sangat percaya diri. Lalu Reynal kembali berkata dengan sangat kesal, "Kau dasar iblis?" Dan Kang Wu pun menjawab, "Ya, aku memang iblis." Mendengar jawaban tersebut tentu saja membuat Reynal kesal. Ia tidak menyangka jika Kang Wu menyebutkan dirinya seorang iblis. Lalu ia pun kembali berkata dengan tegas, "Jadi kau benar-benar iblis? Kalau begitu atas nama warga dan juga kerajaan Arnan, aku
Pangeran ketiga Renault akan menghukum dan juga membinasakanmu. Aura keemasan mulai terpancar dari tubuh Renault. Dan salah satu koleganya pun berkata, ini adalah hal yang bagus. Jika kau bisa menangkap naga dan juga Master Iblis tersebut, kau akan mendapatkan banyak pujian. Tapi salah seorang elf pun menanggapinya. Dia adalah iblis. Apakah kau yakin bisa menghadapinya? Lalu Renault pun menjawab dengan tegas, ini bukan masalah bisa atau tidak, tapi aku harus melakukannya. Dan dengan semangat yang membara, Renault pun mulai melesat ke arah Kang Wu. Ia pun menggunakan pedangnya untuk menebas Kang Wu. Akan tetapi dengan energi iblisnya, Kang Wu juga menciptakan sebuah pedang dan bam! Kedua pedang pun saling berbenturan. Akan tetapi pedang Kang Wu lebih unggul dan pedang yang dipakai oleh Renault pun terbelah menjadi dua. Tapi sayangnya itu masih belum berakhir. Saat pedang Renault terbelah dua, pecahan dari pedang tersebut pun menciptakan sebuah ledakan dan bam! Jika saja Kang Wu sebelumnya tidak mendapatkan sebuah armor, mungkin saja saat ini ia sudah mendapatkan luka yang parah. Akan tetapi berkat armor peringkat unik yang ia dapatkan sebelumnya, kali ini kondisinya baik-baik saja. Itu adalah sebuah keberuntungan untuk mendapatkan barang bagus di waktu yang tepat. Dan kali ini Kang Wu pun melakukan serangan balasan. Dari tangannya mulai tercipta sebuah bola hitam kecil. Lalu Kang Wu pun melemparkan bola hitam tersebut ke udara dan bam! Bola tersebut pun menciptakan sebuah hujan ledakan. Beberapa anggota Renault berusaha untuk menangkis serangan dari Kang Wu, akan tetapi karena efek serangannya sangat dahsyat, beberapa anggota party dari Renault pun terpental. Lalu melihat anggotanya terluka, Renault pun kembali berteriak kepada Kang Wu, "Kau beraninya?" Tapi Kang Wu menanggapinya dengan santai. "Dasar kau tolol, bukankah kau yang pertama kali menyerangku?" Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Renault menjadi lebih kesal lagi. Ia pun kembali berkata, "Baiklah, aku tidak akan pernah memaafkanku." Tapi Kang Wu lagi-lagi menanggapinya dengan santai. "Ya, aku juga tidak akan pernah memaafkanmu." Dan Renault pun mulai berteriak, "Gerakan pedang pertama, Sword Storm." Mendengar hal tersebut, Kang Wu hanya bisa menghela nafas. Ia pun berkata, "Mengapa orang-orang selalu saja meneriaki nama tekniknya ketika sedang bertarung?" Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.